wabarakatuh. Kembali lagi dengan my YouTube channel Dunia Akang. Oke, untuk para sobat Akang dimanapun kalian berada, Akang hari ini sedang membuat sebuah video tentang dimana Akang dilahirkan, atau bisa dikatakan biodata Akang saat ini. Akang ini aslinya asli orang Bogor, kelahiran Bogor. Iya. Ya, dimana saat ini Akang bertempat tinggal di daerah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Payang, yang saat ini Akang ini berprofesi sebagai security di salah satu bank di Provinsi Bengkulu khususnya. Ya, untuk menyingkat waktu, Akang sekolah SD di daerah Bogor, tepatnya itu di Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Yang mana kalau dari sini itu nyebrang pulau, sobat. Oh my god! Pulau itu berkisaran mungkin 1 hari 1 malam lah, 2 hari 1 malam. Kalau naik pesawat sih ya cuma beberapa jam, tapi kalau kita naik mobil, khususnya naik bis atau mobil pribadi, itu bisa menempuh 2 hari 1 malam kalau dari Bengkulu sini. Tapi kalau dari kalian, tempat daerah kalian, ya bisa dilihat sendiri di Google Map. Oke guys. Nah, Akang itu dilahirkan di Bogor, tepatnya itu di Gunung Putri, ya, Gunung Putri, dimana sekarang mungkin sudah 10 tahun Akang nggak pulang kampung. Mungkin sekarang Gunung Putri sudah seperti kota yang dulunya sedikit, ya bisa dikatakan setengah kota lah. Kalau sekarang ini sudah banyak pabrik. Dulu juga banyak pabrik, cuman pabrik dulu itu tidak sebanyak sekarang. Sombong amat. Dulu itu orang pabrik nyari karyawan. Kalau sekarang banyak penduduk setempat atau mencari pabrik atau tempat untuk bekerja. Ya, saat itu ya kita masih SD dan tidak punya pikiran untuk cari kerja. Kalau dulu sih masih senang bermain atau apalah. Ya khususnya Akang ini hobinya main sepak bola, ya. Yo, karena badan Akang sekarang Saya lagi di rumah deh guys. ya, Jangan lupa gemuk, like, comment, dulu juga and seperti ini. subscribe. Bisa dikatakan ya atletis lah. Terserah kalau kalian nggak percaya. Tapi ya nantilah lain waktu saya cari foto-fotonya. Tapi emang sih foto-foto Akang zaman dulu itu udah nggak ada kan. Sekarang zamannya digital, ya ibaratnya zamannya gadget, bisa foto sini jalan sana kita jalan foto. Tapi kalau dulu zamannya Akang nggak ada sama sekali yang namanya untuk berfoto-foto ria itu. Kita mau makan, foto selfie, terus sebelum mau naik mobil, terus kita mau jalan ke tempat mana, kita selfie dulu dengan kawan, dengan saudara, adik, kakak sekalian lah. Ya dulu mungkin bisa dikatakan masih susah, karena mayoritas rata-rata untuk berfoto itu keseringan, ya keseringan itu kita ke tempat
studio foto. Nah, walaupun kita bisa foto di mana itu palingan kita bawa Kodak. Nah, dulu itu ada yang namanya Kodak, Konica film. Konica film itu pakai klise, kawan-kawan. Pakai klise itu jumlahnya sekitar 36-an lah. 36-an foto. Setelah itu kita ganti roll lagi. Ya seperti itu aja mereka. Kalau sekarang kan punya HP di mana kita ada tinggal foto cekrek. Kita tahu kapan kita waktu SD, SMP, SMA. Oke, sebenarnya. Nah, selanjutnya itu akan dilayatkan di Gunung Putri. SD-nya itu namanya SD 01 Kebon Boncang. SD Negeri 01 Boncang. Kenapa dikatakan Boncang? Itu namanya kebun kacang. Di belakang SD itu ada tanah sedikit luas lah. Itu untuk penjaga sekolah itu tanam kebun kacang keseringan. Makanya terkenalnya dikasih nama itu SD 01 atau SD Negeri 01 Kebun Kacang Gunung Putri. Nah itu guys, di situ akan menimba ilmu selama 6 tahun ya. SD ya, walaupun nggak dapat ranking kawan ya, mau gimana kerjain aja dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Selesai SD itu tahun berapa ya? Saya lupa tuh. Pokoknya 6 tahun setelah SD. Nah, kebetulan orang tua Akang itu ibu kelahiran dari Madura. Tepatnya itu di Sampang, Madura. Kalau kalian semua tahu, daerah Sampang, Madura itu adalah tempat kelahiran ibu Akang almarhumah. Kebetulan ibu Akang sudah meninggal tahun 2015, 5 tahun yang silam lah. Terus kenapa Akang mau gitu untuk sekolah SMP-nya di Madura? Karena pada saat itu pemikiran orang tua Akang itu berpikir seperti ini. Akang kamu mau sekolah di desa ibu di Sampang, Madura. Kenapa harus ke sana, Bu? Ya di sana itu banyak itu tempat mondok. Kalian tahu lah guys, ya namanya mondok itu pesantren ya. Pesantren. Jadi kebetulan daerah ibu itu di Sampang itu banyak sekali pondok pesantren. Nah, jadi Akang itu disuruh ibu kenapa suruh di sekolah SMP-nya di Madura? Ya menurut ibu tuh pada saat itu, pada zaman itu, dimana Akang lulus SMP itu ada zaman itu tuh bisa dikatakan banyak sekali pergaulan yang kurang bagus lah di mata orang tua Akang. Kenapa kurang bagus? Karena pada saat itu sering sekali ibu atau bapak itu pernah melihat berita atau melihat langsung di daerah Bogor, di Jakarta, kalian mungkin tahu lah yang sering namanya tawuran yang mana tawuran tersebut bisa melukai badan kita. Ya namanya juga tawuran gitu kan. Kalau enggak dia yang luka, kita yang luka gitu. Berdarah lah ya, penting kalau sampai luka, kalau sampai mati ditusuk. Nah, siapa yang mau tanggung jawab? Kan nggak ada. Jadi itulah guys, saat Akang punya niat atau mau diajak sama ibu untuk sekolah di SMP di Madura, ya apa boleh kata gitu kan, ikutin apa kata orang tua. Walaupun Akang ini sebenarnya anak bungsu, ya kan, anak bungsu yang notabene bisa dikatakan anak bungsu itu anak kesayangan orang tua. Cuman nggak mau yang dikatakan seperti itu. Ya namanya anak bungsu disayang orang tua, hati kecil tuh memberontak lah guys. Kenapa memberontak?
namanya anak bungsu identik dengan apa namanya ya, itu sangat disayang oleh kedua orang tuanya. Namanya anak bungsu, anak sayangan. Itu bagi akang tuh salah. Karena apa? Kita semua anak sama aja. Namanya orang tua itu tidak akan berbagi. Atau ya, cuman itu tadi kita ikutin aja apa kata orang tua, kita jalanin aja. Ya, akhirnya akan masuk di SMP 04 Negeri SMP Negeri 04 Sampang Madura. Nah, di sana akan menimba ilmu. Itu daerahnya kalau lupa itu kalau nggak salah masuk ke arah Desa Omben. Nah, kalau nggak salah gitu kan. Kalau lupa itu masuk ke daerah Desa Omben dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, masuk SMP itu akan udah sangat menggeluti yang namanya hobi akang sepak bola. Itu dari SMP dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 itu kebetulan guru olahraganya itu sangat baik. Dulu kelas 1-nya diajar sama Pak Asis, saya ingat sekali itu. Yang kedua itu kelas 2 kelas 3 itu diajar sama dengan siapa namanya, Pak Heri kalau nggak salah. Maaf kalau salah, lupa ya. Itu kelas 2 kelas 3 itu Pak Heri yang ngajarnya olahraganya. Kenapa saat itu saya senang dengan olahraga sepak bola? Ya pada intinya fisik di sepak bola atau apapun itu yang namanya dunia sepak bola itu akan sangat senang sekali. Pertama, klub favorit akang itu Barcelona di sepak bola. Enggak harus Liga Italia, Liga Inggris, Liga Spanyol atau Jerman. Pokoknya pertama sekali akan melihat sepak bola dunia itu untuk klub ya, untuk klub itu Barcelona, FC Barcelona dari Spanyol. FC Barcelona pertama sekali itu pada zamannya waktu masih ada De Boer bersaudara, terus masih ada Philip Cocu, Puyol, terus generasi lainnya lah, Giovanni Van Bronckhorst, Juli. Dulu Messi masih kecil, masih umur berapa tahun lah itu tuh. Terus Marquez itu backnya, center backnya sama Puyol tuh. Dulu ada juga nyerangnya itu Patrick Kluivert, sampai dengan zamannya Ronaldinho, terus dengan sekarang pemain terkenal dan pemain penerima Ballon d'Or 6 kali dari negara Argentina, namanya Lionel Messi. Akang bukan salah satu fans pemain ya, akang ini salah satu fans klub. Ingat saudara, akang ini fans klub favoritnya itu FC Barcelona. Tapi kalau untuk fans dari pemain itu ada dua. Yang pertama yang sangat akan idolakan yaitu Lothar Matthäus. Itu dari Jerman, coba nakam. Itu dari Jerman, asalnya dari Jerman. Dan yang kedua itu di FC Barcelona itu adalah Ronaldinho. Itu pemain idola akang banget dengan skillnya, walaupun orangnya menurut kalian kurang ganteng, tapi skillnya lebih dari orang ganteng. Dia itu dari orang nggak punya, mau beli sepatu aja masih kerja dulu, ya gitu guys. Ronaldinho itu tipikal pemain pekerja keras ya. Di lain sisi, kenapa akan menyukai sepak bola? Ya itulah, bagi akang sepak bola itu
membikin diri Akang ini menjadi disiplin waktu, disiplin untuk segala hal yang positif lah, menjauhi kenakalan remaja dulu itu kan. Jadi dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 bisa dikatakan Akang ini overdosis untuk olahraga ya. Kalian boleh percaya boleh tidak. Saat itu kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu Akang sangat suka sekali dengan olahraga. Yang favoritnya sekali itu sepak bola kalau sahabat Akang. Dan selain sepak bola, yang lain juga digeluti seperti main basket, terus tenis lapang, terus bulu tangkis, juga pingpong. Pingpong itu lumayan suka lah, bisa gitu kan. Tapi yang paling suka dan paling favorit itu sepak bola. Kalau untuk voli itu Akang kurang suka dan nggak mau menekuni. Bisa cuma nggak mau menekuni saat itu. Berenang alhamdulillahnya bisa. Ya di Madura dulu banyak pantai sebenarnya kan, ya banyak pantai. Kenapa banyak pantai? Ya kan Pulau Madura itu kan pulau kecil yang bisa dikatakan ya dari Surabaya ke Pulau Madura itu dikelilingi dengan laut ya. Nah gimana untuk dari Surabaya ke Madura kita butuh yang namanya naik, dulu masih zaman Akang masih ada kapal feri. Kalau sekarang ada jembatan sobat Akang namanya jembatan Suramadu. Kalian boleh lihat lah, boleh berjalan-jalan ke Madura, itu bagus sekali. Apalagi sekarang mungkin bisa dikatakan udah kota lah. Ya kawan-kawan Akang dulu yang SMP bercerita sih kita sering video callan gitu kan. Udah bagus, sekolah Akang SMP aja udah bagus. Yang SMA apalagi gitu. Jadi pada saat SMP ini adalah sedikit ya, kalian boleh percaya apa tidak ya, pada saat SMP kelas 2 sangat-sangat di luar dugaan Akang tuh diangkat menjadi ketua OSIS. Sombong amat. Sobat Akang. Kenapa diangkat ketua OSIS? Mungkin karena Akang tuh sangat rajin banget mengikuti organisasi gitu kan, ekstrakurikuler yang ada di sekolahan itu. Terus kepala sekolah juga mungkin melihat Akangnya ada potensi untuk menjadi seorang ketua OSIS, ya kan terima aja, kita akan jalanin. Ya pemilihan ketua OSIS nggak kayak sekarang ya, sobat Akang ya. Kenapa? Pada zaman Akang sekolah di SMP itu tidak yang namanya seperti sekarang harus ada pemilihan, terus harus ada visi misi dari ketua OSIS, tidak. Pokoknya dari guru-guru, itu pemilihannya itu dari guru-guru yang ada di SMP itu dipilih, dimasukin kategori. Nah biasanya setiap tahun tuh 3 orang dari kelas 2 itu 3 orang dipilih oleh guru-guru yang ada di sekolah itu. Jadi 3 kandidat nih, suara terbanyak dari guru-guru, siapa yang mempunyai suara terbanyak, jadi bukan dari siswanya, dari guru-guru pada saat itu. Kebetulan Akang dapat suara terbanyak, alhamdulillahnya ya dipilih jadi ketua OSIS saat itu kelas 2. Karena untuk ketua OSIS itu kan cuman diambil dari kelas 2. Setelah dia menginjak di kelas 3 itu jabatannya harus
diserahkan ke adik selanjutnya, seperti itu Sobat Akang. Jadi Akang tuh jalani ketua OSIS itu sangat gimana ya? Ya bisa dikatakan lumayan senang lah, ada juga pengalaman gitu ya. Kenapa ada pengalamannya? Ya banyak sekali yang Akang terima pada saat itu. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh guru atau ilmu yang diberikan oleh guru. Bagi Akang itu tidak akan terlupakan lah kenangan itu pada saat waktu menjadi ketua OSIS. Mungkin kalau ada kawan-kawan Akang yang menonton video ini, Akang berbicara seperti ini, mereka pasti akan tertawa lah. Ya mungkin mengingat lah masa lalu. Yang paling saya Akang ingat, kawan Akang paling akrab itu namanya Khotibul Umam. Kalau kawan Akang tersebut masih hidup, ya, karena sampai dengan saat ini, ya Akang juga belum pernah kembali lagi ke kampung halaman di Madura. Ya, bukan kampung halaman sih, maksudnya kampung ibu yang pernah Akang singgah di Madura, sekolah waktu SMP itu, ya. Kalau kampung halaman, kampung kelahiran dia di Bogor. Kalau di Madura itu sekolah SMP aja guys. Jadi pas saat itu tuh kawan yang paling Akang ingat dan paling akrab lah, itu Khotibul Umam. Mungkin kalau dia nonton video Akang ini dan ingat dengan Akang, wahai kawanku Khotibul Umam, aku ini Suyanto, biasa dipanggil di sini dengan Akang, sebutan Akang, karena aku orang Bogor. Jadi kalau di Bengkulu ini mereka kawan-kawan semua menghormati, makanya sering dipanggil dengan sebutan Akang. Akang itu bisa dikatakan kakak, paman, ya gitulah. Jadi untuk kawanku Khotibul Umam, dimana kamu berada, kalau emang kamu masih ingat dengan saya, bisa komen di video ini dan kasih nomor kamu. Ya Akang sangat-sangat rindu karena kenangan kita waktu di SMP dulu, dimana kita sebagai partner di sepak bola, partner di organisasi OSIS, ya. Oke Sobat Akang, dimanapun Anda berada, atau kalian ada yang di darat, di laut, atau di udara, mohon maaf tadi terpotong sebentar, dimana ada sedikit ya gangguan teknis lah, telepon ya, biasalah dari kawan. Jadi Akang lanjutin untuk saat ini. Akang tuh merasa kangen lah, bisa dikatakan kangen dengan kawan Akang tersebut yang namanya Khotibul Umam. Khotibul Umam itu kawan dari kelas 1 sampai dengan kelas 3, kawan di sekolah, kawan di organisasi keosisan ya, maksudnya kawan di organisasi keosisan. Setelah itu juga kawan partner di main bola dari kelas 1, 2, dan 3. Nah kami berpisahnya itu di SMA Sobat Akang. Jadi Akang ngelanjutin di SMA Negeri 1 Sampang. Kebetulan yang kawan Akang tuh Khotibul Umam, kalau nggak salah dia lanjutin mondok, jadi nggak ngelanjutin ke SMA. Nah selanjutnya itu untuk kehidupan sehari-hari pada saat di Madura, khususnya masih kelas 1 atau di SMP di Madura itu sangat unik Sobat Akang. Kenapa sangat unik? Jadi setelah sekolah, balik sekolah, kalau khususnya Akang sih masih bisa dikatakan masih bandel lah. Kalau yang lainnya itu balik sekolah, habis sholat zuhur, sholat asar, itu masih menggunakan kain sarung Sobat Akang. Masih menggunakan kain sarung sampai dengan selesai lepas maghrib isya.
selesai isya, setelah ngaji selesai isya tuh baru bisa ngelepas sarung. Yang akan ini kena emang bandel ya, bisa dikatakan bandel lah, nakal. Jadi akan tuh pulang dari sekolah itu bukannya ke langgar ya atau tempat pengajian. Jadi akan tuh pulang sekolah bisa dikatakan akan tuh kerja. Sebenarnya kerjanya apa? Untuk cari jajan lah, jajan sekolah, karena posisinya akan tuh di Madura tinggal bersama dengan bibi, adik bungsu dari ibu gitu, tinggal dengan bibi di Madura. Jadi emang ada rumah lah di Madura itu, bisa dikatakan tempat rumah yang sudah disediakan oleh nenek. Emang jatahnya orang tua kan ibu gitu, jadi akan menempatin di situ sekolah. Nah, untuk masalah makan akan tuh masih sering minta, atau bukannya minta sih, emang sudah dikasih ke bibi. Ibaratnya bibi itu yang masakin, sebenarnya bibi itu yang masakin, disuruh oleh ibu akang ya, tiap bulannya itu dikirimin duit dari Bogor ke Madura. Jadi bibi itu yang masakin, mau pagi, sore, malam itu bibi yang masakin. Jadi akan tuh di sana cuman bisa dikatakan ya cuci baju seragam aja, sebenarnya kan ya SMP ya palingan kalau kotor kita rendam, kasih rinso, besok paginya dikucek-kucek. Namanya kita cowok gitu kan, jadi nggak terlalu ambil pusing. Palingan kalau seragam putih biru gitu kan, ada anaknya dari bibi, namanya Ledola lah, yang dulu sering nyuciin baju seragam akang. Kalau dalaman itu dengan baju sehari-hari dan baju olahraga akang ya akan sendiri yang nyuci ya. Kalian boleh percaya atau tidak, tapi emang itu kenyataannya guys. Jadi setelah itu saya lagi di rumah deh guys, jangan lupa jajan like, itu akan comment, selalu and subscribe. sempatkan ya, mungkin belum waktunya ya, seumur akang SMP tuh cari kerja, bukan kerja sih sebenarnya, membantu sepupu akang itu yang melatih tenis lapang. Nah, namanya Kak Pu Marfu namanya itu. Dia itu sepupu akang sebagai guru privat atau guru yang ngajarin semua para PNS atau yang mau olahraga ya, tenis lapang lah. Ya kenapa sepupu akang itu yang ngajarin, karena dia itu udah berkali-kali mendapatkan hadiah, atau setiap ada perlombaan tenis lapang sepupu akang tuh juaranya. Sombong amat. Ya, bukan sombong sebenarnya, karena emang seperti itu. Justru makanya saat ini dia itu diangkat menjadi PNS, yaitu karena prestasinya itu cemerlang di dunia olahraga, khususnya tenis lapang. Oke guys, demikian dulu cerita dari akang ini. Untuk sementara waktu part cerita akang ini selesai sampai di sini dulu guys. Untuk yang belum subscribe, tolong di subscribe, aktifkan klik tombol loncengnya, dan terus like, komen, share video ini jika bermanfaat untuk kalian semua. Akan tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.